wabarakatuh. Kami dari kelompok sistem pengaturan suhu kipas angin dengan metode Buzi akan mencoba menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester dengan nama kelompok sebagai berikut. Yang pertama, silakan. Saya Febriansyah Dwi Kurnia, NBI 146190182. Dan saya Lintang Regadanu Arizona 146190219. Saya Muhammad Arif 146190226. Oke, langsung lanjut kita ke bab 1. Untuk yang bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Dalam kurun waktu yang singkat, perkembangan teknologi melaju dengan pesat. Banyak kemunculan alat-alat yang canggih yang dapat bekerja secara otomatis. Alat-alat tersebut dibuat dengan tujuan memberikan kenyamanan dan ketenangan penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kan Indonesia ini hanya memiliki 2 musim, panas dan juga hujan. Jadi apabila terjadi musim panas, temperatur dan suhu ruangan memiliki ventilasi yang kurang baik, akan terasa gerah dan tidak nyaman karena kurangnya sirkulasi udara dalam ruangan tersebut. Dalam era sekarang, peralatan elektronik yang diatur secara manual sudah mulai tergantikan dengan peralatan elektronik yang diatur secara otomatis. Dengan berdasarkan latar belakang tersebut, maka kelompok kami membuat kipas angin manual menjadi kipas angin yang dapat diatur suhunya secara otomatis tergantung dengan suhu ruangan menggunakan metode Buzi. Berdasarkan penjelasan latar belakang tadi, maka kelompok kami mengambil judul sistem pengaturan suhu kipas angin dengan metode Buzi. Oke, selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh teman saya di atas, permasalahannya dapat dirumuskan, yaitu bagaimana membuat sebuah kipas angin yang dapat berputar secara otomatis ketika dengan kondisi suhu pada ruangan, serta mengatur kecepatan putarnya secara otomatis. Selanjutnya tujuan dari penyusunan proposal laporan akhir ini, yaitu untuk menghasilkan suatu kipas angin yang dapat berputar dengan kecepatan berdasarkan suhu ruangan dengan metode-metode pembelajaran machine learning. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah manfaat. Adapun manfaat dari pembuatan kipas angin yang dapat menyala secara otomatis berbasis logika fasi ini adalah untuk memberikan kenyamanan bagi penghuni rumah dan juga dapat menghemat pemakaian energi listrik. Selanjutnya, potensi dan nilai jual. Penggunaan sistem fasi pada kipas angin mempunyai potensi yang lebih pada penggunaan kipas angin lebih pada penggunaan kipas angin manual. Karena pada sistem fasi kita bisa menerapkan sistem sensor suhu otomatis sehingga dapat mengatur kecepatan putaran kipas angin lebih akurat. Selain lebih akurat, sistem otomatis yang diberikan dapat memberikan kenyamanan pada user khususnya dalam usability. Oke, lanjut. Bab 2, pengumpulan data. Di sini untuk pengumpulan data, kami menggunakan data suhu di daerah Pajat yang dilihat melalui informasi dari BMKG sebagai berikut. Jadi di sini ada suhu. Suhu di sini kita menggunakan derajat. Contohnya seperti 25 derajat, 32 derajat. Untuk temperatur sendiri kita menggunakan hangat, panas, dingin, dan sejuk. Untuk levelnya sendiri kita mempunyai 3 level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Lalu untuk kipasnya sendiri ada 2, yaitu nyala dan mati. Untuk kecepatannya sendiri kita menggunakan versi RPM, yaitu ketika suhunya semakin tinggi maka kecepatan RPM-nya semakin besar, seperti terlihat dalam tabel berikut ini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya dari data yang di atas, inilah kami lampirkan deskripsi statistik datanya dengan menggunakan fungsi discrete pada Python. Di sini tampilannya ada count atau jumlah dari data-datanya, yaitu suhu ada 18, level ada 18, kecepatan ada 18, dan ada juga mean atau rata-rata dari setiap entitas seperti suhu, rata-ratanya 26,5, level 1,8, kecepatan 579, ada juga standar deviasi dari setiap data, nilai minimum, persentil 25%, 50%, 75%, dan nilai maksimum juga ada. Setelah itu, ini juga menggunakan
fungsi deskripsi data menggunakan NumPy di Python dengan nilai suhu rata-rata 26,5, standar deviasi 6,23, nilai skewness minus 148, nilai kurtosis minus 0,8, temperatur dengan rata-rata 1,1, standar deviasi 0,7, skewness min 0,1, kurtosis min 1,1, dan lain-lain. Selanjutnya, dari deskripsi data di atas, dilakukan visualisasi data. Berikut adalah visualisasi data menggunakan library matplotlib di Python. Ini adalah visualisasi data untuk mainnya, untuk data skewness, data kurtosis, dan standar deviasinya. Selanjutnya untuk pemilihan data akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pemilihan data. Dalam melakukan uji teknik pembelajaran machine learning, di sini kita menggunakan data suhu dan data level sebagai X-nya, yaitu suhu ada 25 derajat dan levelnya menjadi 2, suhu 30 derajat levelnya menjadi 2, 16 derajat levelnya adalah 1, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu klasifikasi dengan naive Bayes. Di sini kita menggunakan data training sebanyak 70% atau sebanyak 12 data. Lalu ada data tes sendiri 30% sebanyak 6 data. Oke, kita lanjut ke hasil pembelajaran di Python. Oke, untuk yang pertama kita digunakan untuk import library yang dibutuhkan serta import file data, yaitu kita menggunakan Pandas dan NumPy. Lalu untuk pembacanya sendiri kita menggunakan pd.read Excel, ini maksudnya untuk membaca data Excel kita yang sudah kita buat. Dan hasilnya seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini kode ini digunakan untuk mengambil data dari file Excel serta mengubah data yang bertipe string menjadi kategorikal dengan menggunakan library Scalar. Jadi untuk kita akan bagi menjadi 3 nanti, kita print suhunya, level, dan kipas secara sendiri-sendiri. Untuk outputnya bisa dilihat di bawah. Nah, di situ suhunya sudah berubah dan levelnya serta kipasnya di sini nyala mati akan berubah menjadi kategorikal seperti di bawah sendiri itu 1101. Itu maksudnya ialah ketika 1 berarti kipas akan berada posisi nyala dan ketika 0 akan berada pada posisi mati. Oke, berikutnya. Setelah proses preprocessing akan dilanjutkan dengan proses untuk menggabungkan data-data fitur atau data yang akan digunakan untuk memprediksi, yaitu di sini kelompok kami mengambil data fitur suhu dan level, dimasukkan ke dalam zip, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Seperti ini hasilnya. Untuk data ini adalah data suhu, data level menjadi sebuah kombinasi. Setelah itu dilanjutkan untuk proses memprediksi menggunakan library Scalar Naive Bayes dengan mengimport modul Gaussian Naive Bayes. Setelah itu di sini untuk membuat modelnya dengan Gaussian Naive Bayes. Di sini untuk proses prediksinya train menggunakan 2 data, yaitu fitur. Fitur ini adalah gabungan dari suhu dan level tadi yang sudah dikombin, dijadikan variabel X, dan kipas ini adalah untuk data targetnya atau variabel Y. Setelah itu di sini dipredik menggunakan fungsi model.predict dengan menggunakan data suhu dan level. Seperti ini, misal contohnya saya masukkan 16, suhu 16 derajat, dan levelnya misalnya saya gunakan 1, berarti saya run. Nah, prediksi value-nya adalah mati, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kita menentukan variabel X dan Y-nya, yaitu variabel X dari features 2 dan variabel Y-nya dari kipas. Setelah kita mendapatkan 2 variabel, kita split 2 variabel itu menjadi data train dan data test, yaitu data trainnya
70% dan data testnya 30%. Setelah itu kita buat model fit ke data X-train dan Y-train-nya, dan juga untuk prediksinya kita menggunakan X-train. Dengan menggunakan library skeleton, kita melakukan import matrix, yaitu untuk mendapatkan akurasi dan errornya. Untuk akurasinya yaitu menggunakan fungsi matrix accuracy score. Yang diakurasikan adalah variabel X-train dan Y-pred. Dan untuk errornya adalah 1 dikurangi matrix accuracy score yang akan menampilkan angka sebagai berikut itu. Akurasi 0,83334, untuk errornya 0,1666. Selanjutnya adalah melakukan import library skeleton matrix dengan confusion matrix. Ini adalah untuk menentukan confusion matrix dari data di atas, ya, yaitu dengan melakukan confusion matrix ke X-train dan Y-pred, dan didapatkan array sebagai berikut, yaitu 2 0 0 072 001. Selanjutnya melakukan confusion matrix ke data test dan juga akurasi ke data test, yaitu dengan cara melakukan model fit ke X-test dan Y-test, lalu melakukan prediksi ke X-testnya. Setelah itu sama seperti tadi, menggunakan library skeleton, melakukan import matrix untuk mendapatkan akurasi dan errornya. Kita lakukan matrix akurasi score ke Y-test dan Y-pred-nya untuk mendapatkan akurasi. Dan untuk errornya 1 dikurangi akurasi tersebut, maka hasilnya seperti itu. Akurasinya adalah 1, errornya adalah 0. Untuk confusion matrix-nya kita gunakan seperti tadi library skeleton matrix dengan melakukan import confusion matrix, lalu melakukan confusion matrix ke terhadap data Y-test dan Y-pred, maka dihasilkan matrix sebagai berikut, yaitu 4 0 0 0 1 0 0 0 1. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam bab 4, yaitu klasifikasi dengan jaringan saraf tiruan. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita menggunakan pembagian data test dan data training. Untuk sekarang kita men-split data menjadi 50% data training dan 50% data test. Seperti dilihat, data training sebanyak 10 dan data test sebanyak 10 data lagi. Oke, setelah kita men-split data, kita lanjut ke hasil pembelajaran. Kita lanjut ke Python-nya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita mengimpor dulu pandas dan nambinya, lalu kita buat untuk membaca data Excel kita, yaitu data kipas menggunakan import library dan data, dan itu adalah hasil tampilannya. Oke, setelah hasil outputnya bisa terlihat, sekarang kita melakukan yaitu men-split data menjadi 2, yaitu data training 50% dan data test 50% menggunakan Skylern model dengan mengimport training test/split seperti kode yang bisa diterangkan di situ. Oke, untuk selanjutnya setelah output bisa keluar seperti itu, kita menstandarisasi datanya. Jadi di sini kodenya ini digunakan untuk memuat standarisasi data agar mendapat nilai akurasi yang lebih baik. Di sini kita menggunakan standar scalar, lalu kita transform scalarnya, X-train-nya kita scalar.transform, dan X-test-nya kita juga scalar.transform. Lalu lanjut. Setelah dari standarisasi data, di sini akan dibuat modelnya. Nah, sebelum membuat model, untuk mengimport library TensorFlow. Setelah itu dari TensorFlow diimport keras, lalu dari TensorFlow.keras diimport layers, lalu setelah itu keras.model diimport sequential untuk membuat modelnya, terus from keras.layers import dense untuk digunakan untuk layer-layernya. Setelah itu, di sini menginisialisasi sebuah model menggunakan fungsi sequential
dari sini. Setelah itu di sini untuk membentuk sebuah jaringan sistem saraf tiruan menggunakan multi layer perseptron. Di sini untuk input layernya menggunakan model .advanced dengan jumlah inputan 24 dengan activation menggunakan rectified linear unit dengan input dimensi sebanyak 2. Setelah itu setelah input layer masuk ke hidden layer. Di hidden layer terdapat 8 input dengan menggunakan aktivasi rectified linear unit. Setelah itu yang terakhir yaitu membuat output layernya dengan model .advanced dengan outputnya itu 1 dengan aktivasi menggunakan bentuk sigmoid. Setelah itu untuk melihat bagaimana bentuknya bisa di print dengan menggunakan model .outputSet, model .summary, model .getConfig, dan model .getWake. Seperti ini tampilannya setelah di run untuk dengan model sekuensial. Dapat nilai seperti output set dengan parameter dengan total parameter 281 dan parameter training 281. Seperti ini hasilnya. Setelah itu, setelah membuat model, setelah itu akan masuk pada proses pembelajaran dengan mengompil sebuah model menggunakan fungsi loss atau fungsi kerugian binary cross entropy dan menggunakan algoritma optimasi Adam. Setelah itu model tadi di feed dengan parameter X-trend, Y-trend dengan epoch atau perulangan sebanyak 10 kali dengan batch size sebanyak 1 dan verbose 1. Seperti ini hasil epochnya. Epoch tadi dilakukan perulangan sebanyak 10 kali dan didapatkan sebuah akurasi seperti ini dan sebuah variabel loss seperti ini. Setelah itu dilanjutkan untuk proses prediksi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah hasil prediksi, yaitu dengan menggunakan fungsi np-argmax, yaitu np-argmax ke model predict x-test dengan aksis sama dengan min 1. Lalu kita print y-pred-nya dan kita print y-test-nya untuk perbandingan antara hasil prediksi dengan hasil y-test-nya. Didapatkan adalah hasil prediksinya sebagai berikut dan y-test-nya seperti berikut ini. Di sini ada beberapa yang error, yaitu di mana hasil y-pred y-test-nya tidak sama, itu artinya dia error. Lalu untuk evaluasi kinerja, di sini kita menggunakan evaluasi skor terhadap x-test dan y-test, yaitu dengan lakukan print score maka dapatkan hasil sebagai berikut 0,431132 sekian. Selanjutnya adalah melakukan mendapatkan confusion matrix, lalu precision, recall, dan advanced score dengan melakukan import scalar matrix, dan lalu import confusion matrix, precision score, recall score, advanced score, dan lain-lain. Untuk mendapatkan confusion matrix kita pilih saja confusion matrix, lalu parameternya yaitu y-test dan y-pred. Untuk precision kita precision score ke parameternya yaitu y-test dan y-pred. Untuk recall juga sama, kita print recall score ke y-test dan y-pred, dan advanced score kita print advanced score ke y-test dan y-pred, maka didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk confusion matrix-nya adalah 5,0, 5,0, dan untuk precision-nya 0, recall 0, advanced 0. Dari sini kita dapat kesimpulan bahwa data kita itu tidak cocok untuk melakukan percobaan dengan cara ini. Oke, untuk selanjutnya kita memasuki bab 5, yaitu penerapan sistem fuzzy pada proyek kita. Kita langsung saja beralih ke Python-nya.
Oke, untuk yang pertama seperti biasa kita import NumPy dulu. Lalu kita import SkyFuzzy. SkyFuzzy ini digunakan untuk plotting pada data kita nanti. Lalu from matplotlib import pyplot ini digunakan untuk visualisasi data nanti, untuk outputnya nanti agar terlihat. Oke, setelah kita mengimport tadi, kita beralih ke bawahnya yaitu suhu control.antecedent np array. Nah, di sini ada 3 yaitu 0,51,1. Ini maksudnya 0 adalah titik awal 0, lalu 51 adalah titik akhir dari suhu. Untuk satunya di situ adalah interval atau jarak suhu tersebut. Lalu di sini terdapat 3 suhu yaitu dingin, normal, dan panas. Untuk dingin sendiri di sini menggunakan fungsi trapesium. Lalu terdapat 4 poin yaitu 0,020,30. Itu maksudnya adalah titik-titik sudut pada trapesium hasil outputnya nanti. Di normal sendiri kita menggunakan fungsi persegi, segitiga. Jadi karena segitiga jadi hanya terdapat titik sudut 3 saja. Untuk suhu panas menggunakan trapesium. Selanjutnya kita beralih ke level, akan dijelaskan teman saya. Oke, setelah mendeklarasikan input suhu, maka di sini saya akan menjelaskan tentang mendeklarasikan sebuah output, yaitu untuk level, variabel level, menggunakan fungsi konsekuen dengan mengurutkan data dari 0 dengan batas akhir 6 dan interval 1. Jadi di sini untuk variabel outputnya menjadi 3 output, yaitu dengan level mati, dengan fungsi desainnya trim atau segitiga, dengan ini adalah titik-titik untuk membentuk segitiganya di diagram Cartesiusnya, yaitu level pelan sama menggunakan fungsi segitiga, dan level kencang juga menggunakan fungsi segitiga. Setelah itu untuk menampilkan desain keanggotaan fungsinya menggunakan suhu.view dan level.view. Di sini adalah bentuk visualisasinya untuk dingin dengan diagram trapesium dengan yang berwarna biru, terus normal segitiga berwarna orange, panas berwarna hijau. Yaitu untuk desain outputnya menggunakan diagram segitiga. Untuk biru itu levelnya mati, untuk orange levelnya pelan, dan hijau levelnya kencang. Nah, setelah membuat desain keanggotaan fungsinya, setelah itu lanjut untuk membuat rules, yaitu untuk kelompok kita membuat 3 rules, yaitu rule pertama, jika suhunya dingin, maka levelnya mati. Terus rule kedua, jika suhunya normal, maka levelnya pelan. Rule ketiga, jika suhunya panas, maka levelnya kencang. Itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah hasil dari sistem fuzzy, yaitu setelah mendeklarasikan rules-rulesnya seperti di atas, kita masukkan rules-nya ke dalam fungsi external control system, yaitu dengan variabel typing control kita lakukan kontrol external control system rule 1, rule 2, dan rule 3. Setelah itu kita buat variabel typing, lalu kita masukkan variabel typing control yang di atas tadi ke dalam menggunakan fungsi control system simulation. Setelah itu kita masukkan input suhunya, yaitu kita contohkan sini suhunya 80. Setelah di input lalu kita typing compute, lalu kita print outputnya yaitu level. Jadi kita jika suhunya 40 dia berada di level berapa. Setelah itu kita run, nah hasilnya seperti itu, yaitu level 40 ada di nilai 4, yaitu berada di gain paling kencang. Selanjutnya kita memasuki tahap berikut yaitu bab 6, segmentasi data dengan K-mean clustering. Kita langsung saja masuk ke dalam Python-nya. Oke, kita digeser dulu ke atas Mas Arif. Oh ya, itu Arif sudah. Oke, untuk yang pertama kita mengimport library seperti biasa. Kita import NumPy, kita visualisasi datanya yaitu menggunakan matplotlib.
lalu import pandas, lalu from Stanmatic import silhouette samples dan silhouette scores, itu digunakan untuk menampilkan silhouette score-nya nanti. Lalu di sini kita mengimport dataset, kita menggunakan data.ilog 0,2 Pelwis, maksudnya di situ kita hanya mengambil data suhu dan levelnya saja. Lalu lanjut di sini kita mengoptimasi Cummins dengan metode elbow untuk menentukan jumlah klaster yang tepat. Di situ terdapat for i in rank 1 sampai 11. Maksudnya di situ adalah kita membuat looping mengambil data 1 sampai 10. Lalu Cummins cluster init Cummins random state, kita random state-nya sebanyak 42. Lalu di situ terdapat wcss.append Cummins.inertia. Maksudnya di situ adalah di sini kita mengambil nilai pusat yang digunakan. Jadi Cummins inertia ini digunakan untuk mengambil nilai pusatnya nanti. Lalu di sini kita buat judulnya elbow title, lalu labelnya cluster number, lalu WCS, lalu kita tampilkan. Tampilnya seperti gambar berikut ini. Nah, di sini terdapat lengkungan, yaitu terdapat pada cluster number 2 dan 3. Jadi di situ adalah sudut terbaik yang berada di angka 2 dan 3 yang akan kita gunakan nanti. Selanjutnya, proses Cummins clustering akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, setelah didapat cluster terbaik dari elbow method, di sini clusternya terdapat pada titik cluster 2 dan cluster 3. Oke, pertama-tama di sini saya akan mencoba menjalankan untuk cluster yang ketiga untuk sebagai contoh dengan inisial Cummins ++ dengan random state 42. Setelah itu di sini fungsi ini itu digunakan untuk menentukan dari nilai input. Dari nilai input tadi, dari data tadi itu masuk ke cluster yang mana menggunakan Cummins.fitPredict. Setelah itu di sini untuk menghitung siluetnya dari variabel X dan Y Cummins ini. Nah, itu di sini fungsi untuk memvisualisasikan nilai klasternya, ditampilkan titik-titik mana masuk klaster mana. Nah, di sini tuh terdapat 3 klaster, yaitu klaster hangat. Untuk data kelompok kami itu ada klaster hangat, klaster dingin, dan klaster panas. Di sini untuk klaster hangat itu berada di level 0, level 1, dan level 2. Setelah itu juga diberi warna yang berbeda, misal hangat berwarna biru, dingin berwarna merah, dan panas berwarna magenta. Setelah itu di sini untuk memvisualisasikan centroidnya dengan warna kuning. Centroid itu apa? Centroid itu untuk titik untuk menentukan kelompok-kelompok dari klaster tersebut. Jadi nanti tampilannya menjadi tiga centroid. Nah, di sini untuk menampilkan label centroid dan untuk menampilkan visualisasi klasternya itu tinggal ketik plot.legend dan seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini di sini terdapat tiga klaster dengan ini merah ini berarti adalah masuk untuk centroid yang dingin, dan biru ini masuk centroid hangat, dan ungu ini masuk centroid masuk klaster panas. Itu karena tadi kan ada K terbaik yaitu K2, misal saya coba untuk ganti untuk K2, coba di run. Nah, hasilnya seperti ini, berbeda dari yang tadi. Setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah untuk evaluasi kinerja, yaitu kita menentukan SSE dari data di atas. Pertama kita melakukan import dari library scalar cluster, yaitu import Cummins. Lalu kita buat variabel Cummins menggunakan fungsi Cummins. Lalu kita melakukan feed ke data. Data ini adalah input Excel yang kita input di awal. Ya, kita sudah pernah input datanya.
Lalu untuk SSE-nya kita ambil dari mix inersia dari data tersebut. Setelah mendapatkan SSE-nya, lalu kita juga memprint silhouette. Silhouette ini adalah sebuah nilai yang menentukan seberapa mirip suatu objek dan kelompoknya sendiri, yaitu dengan cara print rata silhouette dengan silhouette average. Nah, didapatkan sebagai berikut, yaitu SSE-nya 909,333, lalu rata silhouette-nya adalah 0,5263 sekian. Oke, untuk selanjutnya kita akan memasuki bab 7, yaitu segmentasi data dengan hierarchical clustering. Langsung saja kita ke Python-nya. Oke, untuk yang pertama seperti biasa kita mengimpor library dulu menggunakan NumPy, Matplotlib, Pandas, Scikit-Matrix, lalu kita import silhouette samples dan silhouette score. Lalu kita mengimpor dataset-nya, bisa dilihat di situ output-nya. Oke, lalu kita membuat data log-nya, yaitu suhu dan levelnya saja. Di situ data log 0,2. Lalu, oke, selanjutnya kita memasuki metode yang pertama, yaitu metode word. Di sini untuk yang pertama metode-nya kita menggunakan word. Word sendiri adalah pembentukan cluster dengan menggunakan error sum of squares atau SSE. Di sini metode word itu digunakan untuk memperoleh varians internal cluster sekecil mungkin. Oke, setelah dijelaskan metode word tadi, kita memvisualisasi hasil klasternya, yaitu plt.scatter. Maksudnya scatter di situ adalah titik-titiknya yang akan menjadi outputnya nanti menggunakan label red, lalu ada label blue untuk cluster 2 dan label green untuk cluster 3. Lalu kita plt.show, bisa dilihat hasil outputnya. Oke, untuk dendrogramnya sendiri di sini kita mempunyai terdapat 3 cluster. Lalu untuk hasil outputnya di sini kita mempunyai 3 cluster, ada merah, hijau, dan biru. Oke, selanjutnya kita memasuki metode singling. Di sini metode singling sama saja seperti word, hanya berganti di metode kita ganti single dan link egg-nya kita juga ganti single. Maksud dari metode singling di sini adalah pembentukan cluster yang didasarkan pada jarak terdekat. Oke, setelah itu kita visualisasi hasil cluster seperti yang di atas tadi. Setelah kita visualisasikan, kita bisa dilihat di sini dendrogramnya terdapat 6 cluster. Lalu untuk yang bawah di situ terdapat 6 cluster, seperti bisa dilihat terdapat banyak warna. Oke, selanjutnya untuk metode complete link bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk di sini untuk metode complete link-nya. Metode complete link itu adalah metode penggabungan yang didasarkan pada objek yang memiliki jarak yang terjauh. Yaitu di sini menggunakan fungsi sch.dendrogram, sch.linkx untuk metodenya diganti complete. Setelah itu kita tampilkan menggunakan dendrogram. Setelah itu di PLT-show akan muncul seperti ini. Seperti ini kita lihat berapa klaster yang akan kita gunakan. Dipotong di sini berarti ada sebanyak 3 klaster. Yaitu untuk proses clusteringnya menggunakan library scalar.cluster, mengimport agglomerative clustering. Di sini klasternya tadi kita gunakan 3 dari dendrogramnya, yaitu dengan menggunakan cara Euclidean distance. Dan di sini untuk fungsi ini untuk memprediksi data inputnya tadi masuk ke klaster mana. Setelah itu di sini ada visualisasi hasil klasternya menggunakan 3 warna, yaitu red, blue, dan green. Yaitu ditampilkan menggunakan plt.show seperti ini run-nya. Nah, seperti ini. Seperti ini hasilnya untuk clusteringnya dibagi menjadi 3 data di 3 cluster. Oke, selanjutnya untuk metode average. Metode average itu metode yang didasarkan pada rata-rata jarak jauh dari seluruh objek pada suatu cluster. Oke, di sini sama seperti di atas, menggunakan fungsi sca.dendrogram, tinggal diganti menggunakan average, lalu ditampilkan dendrogramnya seperti ini, dilihat lagi, dipotong dari
dari tree paling atas didapatkan 3 klaster. Setelah itu sama untuk klasternya import scalar, dan di sini kita gunakan 3 klaster dengan jarak Euclidean dan fungsi untuk membagi klaster dari data input, yaitu untuk visualisasi klasternya dan didapatkan hasil seperti ini. Terdapat 3 klaster data. Setelah itu untuk evaluasi kinerja akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk evaluasi kinerja, di sini kita buat sebuah variabel yang mewakili keempat metode tadi, yaitu saya buat di sini K sama dengan 1 untuk metode word, 2 untuk metode single, 3 untuk metode complete, dan 4 untuk metode average. Lalu kita buat array dari silhouette score-nya. Di sini saya memasukkan masing-masing metode ke dalam array tersebut, yaitu silhouette score, append, silhouette score, x, hj1. hj1 adalah variabel untuk metode word, juga x, dan juga yang lain juga sama. Itu ada hj2. hj2 itu adalah metode single. Lalu silhouette score untuk hj3. hj3 adalah metode complete, dan silhouette score untuk hj4 yaitu metode average yang terakhir. Setelah kita dapatkan array dan juga metode-metodenya, kita buat plt bar, yaitu K tadi untuk memanggil array yang mewakili setiap metode. Lalu silhouette score itu adalah skor dari setiap metodenya. Lalu kita beri label number of method dan juga SI, dan lalu kita show. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini kita bisa lihat berapa nilai dari masing-masing silhouette score setiap metode. Dan di sini juga bisa melihat perbedaan tipis antara masing-masing metode, dan metode yang paling tinggi berada di 4 yaitu metode average, yang bisa dilihat seperti gambar berikut. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah bab 8 atau bisa dilihat dengan metode terakhir, prediksi dengan regresi. Untuk yang pertama, seperti biasa, kita bagi dulu data training, data tesnya. Di sini kita menggunakan nama patch 1 dan patch 2. Ada 2 data Excel di sini, data naive dan data suhu. Data naive itu patch 1 itu bisa disebut dengan data trainingnya. Lalu untuk patch 2-nya bisa disebut dengan data tesnya. Bisa dilihat outputnya sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya visualisasi data dan pemilihan metode. Di sini visualisasi datanya bisa terlihat, semakin suhunya semakin naik maka RPM-nya atau kecepatannya semakin tinggi. Dengan begitu, lalu selanjutnya pemilihan metodenya. Dari hasil visualisasi data di atas dapat disimpulkan bahwa metode yang digunakan untuk melakukan regresi adalah metode linear regresi. Oke, selanjutnya untuk hasil pembelajaran bisa langsung ke Python dan dijelaskan oleh teman saya. Untuk program di Python-nya untuk regresi linear, di sini pertama import NumPy untuk menampilkan data-data kategori seperti angka-angka, import seaborn, import matplotlib untuk menampilkan grafik, import pandas, dan import mat. Oke, pertama ini untuk mengimport datanya. Di sini part 1 ini adalah data untuk trainingnya, dan di sini adalah data baru untuk memprediksi hasil dari training menggunakan regresi. Nah, itu di sini dijalankan. Seperti ini datanya. Dan di sini ada deskripsi data untuk menampilkan deskripsi dari data kita. Ini ada jumlah, ada rata-rata, ada standar deviasi, ada nilai minimum, ada nilai persentil, ada nilai maksimum. Jadi di sini untuk menampilkan data kita, titik-titik dari data menggunakan training.plot untuk suhu dan kecepatan dengan stylenya itu 0
Berarti ini akan menampilkan titik-titik seperti ini dengan label X label itu adalah suhu dan Y label adalah kecepatan. Kecepatan ini untuk targetnya dan suhu ini untuk digunakan untuk data yang digunakan untuk trainingnya, yaitu di run hasilnya seperti ini. Dia akan dilanjutkan dengan teman saya untuk pengambilan data. Selanjutnya adalah untuk membuat sebuah variabel, yaitu kita buat variabel X, Y, Y, dan IPT. X adalah sebuah data yang akan digunakan untuk sebagai acuan ya. Dan X ini adalah data suhunya. Z ini adalah data untuk input, dalam artian adalah suhu yang akan diinputkan, data suhu yang sebagai inputnya. Dan Y ini adalah data kecepatan yang digunakan sebagai acuannya, dan IPT ini sebagai input yang akan digunakan. Lalu kita menggunakan library scalar linear model dengan melakukan import linear regression untuk melakukan regresi. Kita buat variabel regresor dengan fungsi linear regression, lalu regresor fit X dan Y nya, kita melakukan fit ke variabel X dan variabel Y nya, dan maka akan output seperti itu, linear regression. Selanjutnya kita membuat sebuah prediksi, yaitu dengan menggunakan regresor predik ke inputnya. Setelah kita melakukan prediksi, kita membuat sebuah variabel untuk memunculkan data setelah diprediksinya. Nah, ini dengan cara data frame, PT data frame, lalu data input suhu adalah Z-nya, seperti kita bilang data suhu inputnya, lalu data prediknya yaitu Y-pred. Sekarang maka akan muncul data sebagai berikut. Kita bisa lihat di sini, apabila suhunya 16, maka kecepatannya akan 100, diprediksi kecepatannya 104, dan suhunya 21, diprediksi kecepatannya 329 rpm, dan 29, 689 rpm, dan lain-lain. Oke, lanjut ke bab 9 yaitu penutup. Itu untuk kesimpulan dari semua metode pembelajaran dari Navier dan metode-metode yang lain tadi. Di sini kami menyimpulkan berdasarkan proyek yang kita buat, yaitu sistem pengatur suhu kipas angin dengan metode fasi, metode pembelajaran machine learning yang paling cocok untuk data dari kelompok kami itu adalah sistem fasi, karena untuk penghitungan rule suhu dan level menggunakan aturan Mamdani itu sangat tepat seperti pada output berikut ini. Ini jika suhunya 31, maka dia akan masuk ke kategori pelan. Artinya juga ya, untuk perhitungan menggunakan Navier sendiri juga tepat. Dalam proyek kami, dalam hasil 10 prediksi yang kita jalankan itu mendapatkan akurasi yang dihasilkan lebih tinggi daripada error yang terjadi seperti pada gambar berikut. Ini untuk akurasi data tesnya, dan ini untuk data trainingnya. Nah, di sini karena data trainingnya itu errornya itu lebih besar dari data tes, maka dapat disimpulkan dari data kami itu tidak overfitting. Selanjutnya untuk klasifikasi dengan jaringan syarat tiruan menggunakan multi-layer neural network kurang tepat digunakan dalam proyek kami dengan data kami karena dapat banyak error pada data prediksi seperti pada gambar berikut ini, seperti skor-skornya itu bernilai 0. Lalu segmentasi data dengan K-means clustering itu kurang tepat digunakan pada objek kami karena SSE sum of square error-nya lebih sangat tinggi. Seperti gambar di bawah ini terdapat SSE 909,3. Lalu untuk segmentasi data dengan hierarchy clustering kurang tepat juga digunakan pada objek kami karena nilai number method of cluster dengan menggunakan silhouette score masih jauh dari hasil yang diinginkan. Seperti gambar berikut. Yang terakhir yaitu prediksi dengan regresi berdasarkan hasil prediksi yang kami lakukan, membuat 18 data suhu dan prediksi kecepatan di bawah ini bisa dinilai tepat karena hampir mendekati dari apa yang kita buat.
Nah, cocok. Contohnya 16 yang awalnya 100 diprediksi 104,9. Baik, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Fajar Astuti selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Terima kasih banyak buat Bu Fajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam.